Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita Salam semua. warahmatullahi Puji wabarakatuh. syukur kita bisa tetap dalam keadaan sehat untuk melaksanakan salah satu amanat kita dalam dunia ini, yaitu bagaimana kita bekerja untuk bisa lebih menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang menjadikan kita ciptaan Allah yang lebih bermanfaat. Di sini sebagai wakasatu sekaligus sebagai saya katakan sebagai expert di bidang daring karena beliau juga telah sukses di PDK sebelumnya di matematika dan juga membantu program studi ekonomi dan sekarang program studi bahasa Inggris. Maka harapannya di forum kita di siang kali ini FGD persiapan untuk pengembangan RPS di 2 mata kuliah. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu, di sini ada Bapak Arfian, dosen pengampu dari mata kuliah IFHT, English for Hospitality and Tourism, dan Bapak Tom di Mitra. Sedangkan Ibu Mariatul sebagai dosen mata kuliah English for Business bersama Ibu Agustina atau kita mudahnya gampangnya manggilnya Ibu Novi begitu ya. Dan yang terhormat pula Ibu Mumun atau Ibu Siti Maria Ulfa, Sekretaris Prodi yang membantu jalannya administrasi pada PDK ini. Oke, baik. Untuk rundown kita pada siang kali ini, nanti Bapak Arfian akan sedikit menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan RPS yang telah kami susun begitu ya Pak Badin ya. Nanti akan dilanjutkan oleh satu mata kuliah lagi sehingga nanti ada masukan, saran yang disampaikan oleh Bapak Buadin untuk perbaikan RPS-nya. Namun sebelumnya Bapak Buadin dipersilakan untuk memberikan motivasi terlebih dahulu kepada kami sehingga progres dari PDK ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk waktu dan tempat silakan kami sampaikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu Tera selaku Ketua Pengusul Program PDK STKIP PG Bangkalan yang bermitra dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Mohon izin saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak, saya close dulu ya. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Jelas. Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran, Bapak. Baik, yang saya hormati Ibu Tera Athena MPD selaku Ketua Pengusatif STKIP Negeri Bangkalan yang bermitra dengan program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tribhuwana Kalabahi, Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati seluruh dosen, tim PDK, STKIP PG Bangkalan, dan juga seluruh tim dosen dari kampus mitra atau perguruan tinggi mitra dalam program pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023.
pertama siswa sehingga capaian dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Nah, itu fungsi utama dari RPS itu sendiri. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran, RPS itu sebagai bentuk rancangan dari sebuah proses transfer knowledge kepada mahasiswa, kemudian juga bagaimana mengatur pola interaksi dalam pembelajaran, dan juga bentuk asesmen atau evaluasi dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan selama 1 semester. Nah, di sini dalam proses pembelajaran, rancangan pembelajaran atau RPS tersebut dibuat oleh dosen, dilakukan secara bersama dengan mahasiswa, dan mengacu pada sumber belajar yang relevan. Nah, disitulah nanti yang namanya rancangan pembelajaran atau proses atau RPS itu dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai haluan garis besar dalam pelaksanaan pembelajaran. Garis besar yang harus ada dalam proses perancangan RPS itu sendiri. Kemudian dari RPS yang sudah dibuat sesuai dengan konsep kurikulum di program studi, kemudian konsep kurikulum tersebut dibuat atau disusun dalam rencana pembelajaran semester, di mana dalam pembelajaran semester ini sudah mengacu beberapa proses, baik itu asesmen, kemudian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta mengacu pada sumber belajar. Nah, hasil akhir nanti akan menghasilkan sebuah capaian lulusan dan pembelajaran di program studi. Nah, ini yang menjadi poin utama mengapa dosen itu harus membuat rancangan atau rencana prodi itu bisa memberikan reward and punishment, itu merupakan wilayah dari program studi bagaimana memanajemen proses pembelajaran. Tapi amanat undang-undang dalam Permendikbud itu semua dosen dalam melaksanakan pembelajaran itu diwajibkan untuk menyusun atau membuat RPS. Nah, begitu juga dalam program pembelajaran daring kolaboratif ini, semua pengusul, kemudian dosen pengampu mata kuliah PDK itu dituntut untuk membuat RPS pembelajaran daring. Nah, seperti apa konsepnya? Ya, untuk RPS pembelajaran daring ini tidak jauh berbeda dari RPS pada umumnya. Namun ada beberapa hal yang nantinya perlu ditampilkan atau dimunculkan sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran daring kolaboratif, baik antara PT pengusul dengan PT mitra. Nah, proses penyusunan RPS tersebut seharusnya melakukan kolaborasi antara PT pengusul dengan PT mitra, sehingga nanti dalam proses pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan PDK, apa yang akan diberikan kepada mahasiswa itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tersusun di RPS tersebut. Kemudian kita lanjut di sini.
Untuk tujuan RPS itu ya di sini agar setiap dosen melakukan proses pembelajaran secara lebih bertanggung jawab dalam rangka mencapai standar proses pembelajaran sebagaimana telah diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan. SNDikti telah mengatur apa saja yang menjadi poin dalam penyusunan RPS. Itu ada SNDikti-nya. Kemudian dalam proses penyusunan RPS ini, dengan adanya RPS, maka dosen itu akan lebih bertanggung jawab terhadap materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Nah, ini sebenarnya kalau dalam pembelajaran daring itu kita menggunakan LMS, itu kita bisa membuat RPS itu secara online. Artinya RPS-nya itu ditampilkan dalam topik pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap pertemuan. Itu bisa. Namun di sini secara administratif RPS tersebut harus dibuat atau disusun terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, maka dari itu nanti kita berdiskusi bagaimana RPS pembelajaran daring itu sehingga nanti RPS itu bisa dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan PDK di institusi kita. Karena memang institusi kita di STK IPP Gerbang Kala dipercaya untuk melaksanakan program PDK bermitra dengan Universitas Tribuana Kalabahi. Nah, ini ada beberapa isian yang harus ada dalam RPS. Ini sesuai dengan SNDikti ya Bapak Ibu. Yang pertama harus memuat identitas dari program studi. Mulai dari nama program studi, kemudian ada nama mata kuliah serta kode, kemudian RPS tersebut dilaksanakan di semester berapa, kemudian bobot SKS-nya berapa, serta nama dosen pengampu. Itu merupakan bagian awal yang menjadi identitas dari RPS. Kemudian yang kedua itu ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Itu harus dimuat dalam RPS. Nah, artinya Bapak Ibu dalam menyampaikan materi, capaian pembelajaran lulusan itu mau kemana? Apakah IKU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau bagaimana, harus tercantum dalam RPS. Nah, kemudian juga selain IKU, kemudian ada keterampilan umum, kemudian keterampilan pengetahuan umum khusus, kemudian sikap itu juga harus ada dalam RPS. Kemudian yang ketiga, kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Nah, pada poin ketiga ini, dalam setiap pertemuan atau setiap topik, Bapak Ibu harus mencantumkan kemampuan akhir yang harus dimiliki oleh lulusan sebagai bentuk capaian pembelajaran lulusan. Nah, kemampuan akhir di sini harus menggunakan beberapa kata kerja sehingga kemampuan akhir ini bisa menjadi istilahnya itu menjadi poin utama dari lulusan ketika setelah memperoleh materi pembelajaran setiap minggu atau setiap topik yang akan diajarkan. Itu harus dimuat. Nah, Pak, bagaimana menyusun kemampuan akhir yang akan direncanakan? Nah, untuk melihat atau membuat kemampuan akhir yang direncanakan dalam RPS ini, kita harus mengetahui yang namanya taksonomi Bloom. Kita harus melihat itu. Taksonomi Bloom itu 1 sampai 6, tapi sekarang sudah ada taksonomi Bloom yang revisi, yaitu bisa menjadi acuan kemampuan akhir yang akan direncanakan dalam RPS. Kemudian yang keempat yaitu bahan kajian terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Nah, bahan kajian ini perlu kita kaji. Sebenarnya setiap mata kuliah itu ada namanya deskripsi mata kuliah.
Dari deskripsi mata kuliah itu kan menjelaskan bagaimana mata kuliah itu bagaimana mata kuliah itu istilahnya diberikan dalam satu program studi, kemudian tujuannya apa dan prosesnya bagaimana, itu sebagai bentuk bahan kajian. Nah, kedalaman bahan kajian ini perlu dirancang juga dengan mengaitkan kebutuhan pengguna lulusan, kemudian beban SKS atau bobot SKS, kemudian sumber daya yang dimiliki, sehingga nanti akan ketemu yang beban kedalaman dari beban kajian yang akan diberikan dalam setiap pertemuan. Kemudian yang kelima itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini karena di sini khusus untuk pembelajaran daring kolaboratif, maka nanti metode pembelajarannya ini bisa menggunakan sinkronus atau asinkronus. Kemudian media yang digunakannya berupa apa, itu perlu dicantumkan. Kemudian yang keenam adalah waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran. Nah, yang keenam ini juga harus ditampilkan dalam RPS. Artinya dalam satu SKS itu beban belajar dari mahasiswa itu berapa menit, ya. Kemudian tugas mandirinya berapa menit, tugas strukturnya berapa menit, itu harus diperhatikan. Selama ini permen sebelumnya untuk beban satu SKS itu adalah beban belajarnya 50 menit untuk belajar secara tatap muka, kemudian tugas mandirinya 50 menit, kemudian tugas terstrukturnya 50 menit. Kemudian untuk permen yang baru tahun 2023 nomor 53 itu untuk beban belajar dari mahasiswa itu dalam setiap satu SKS itu adalah 48 jam. 48 jam itu selama satu semester. Nah, namun sifatnya itu bersifat akumulatif, ya. Bisa dicicil per minggu atau bisa langsung 1 bulan 48 jam, ya. Sifatnya adalah akumulatif. Kemudian yang ketujuh adalah pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan, bisa berupa tugas mandiri atau tugas terstruktur. Nah, dalam pembelajaran daring kolaboratif nanti, kegiatan ini memang di RPS-nya itu ditampilkan, namun setiap topik, Bapak Ibu nanti setiap topik pertemuan harus menjelaskan tugas terstrukturnya seperti apa, tugas mandirinya bagaimana. Itu nanti sebaiknya ditampilkan pada setiap topik pertemuan yang membahas materi-materi tertentu. Kemudian yang ke-8 adalah kriteria atau indikator dan bobot penilaian. Ini harus ada juga. Nah, di RPS itu kriteria penilaiannya bagaimana, indikator keberhasilannya bagaimana, kemudian bobot penilaiannya berapa. Nah, kalau selama ini saya menggunakan persentase bobot penilaian setiap pertemuan, sehingga dalam satu semester itu bobot penilaiannya adalah 100%. Nanti bisa dibagi sesuai dengan kedalaman bahan kajian pada setiap topik pertemuan. Kemudian yang terakhir adalah daftar referensi yang dapat digunakan. Referensi di sini sebaiknya menggunakan referensi yang relevan, sehingga nanti mahasiswa ketika proses pembelajaran itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Misalkan terkait dengan topik A, maka referensi yang digunakan apa. Nah, itu sebagai sumber belajar tambahan dari mahasiswa selain menjelaskan penjelasan dari Bapak Ibu dosen sekalian.
itu yang merupakan isian dari RPS secara umum berdasarkan SNDP yang sudah mengatur proses pembelajaran. Nah, ini adalah template ya Bapak Ibu, template untuk RPS yang ada di STKIPP Gerbang Kelan. Ini sudah mengadopsi dari SEDIKTI ya Bapak Ibu, sehingga formatnya ada identitas program studi, kemudian ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, kemudian bobot SKS-nya, semester, serta penyusunan dari RPS tersebut. Nah, di sini juga ada CPL ya. Kemudian CPL prodinya bagaimana, nanti bisa menambahkan CPMK-nya apa, kemudian deskripsi dari mata kuliahnya itu bagaimana, kemudian ada bahan kajian atau materi pokok yang akan digunakan. Kemudian di sini media pembelajarannya bagaimana, apakah sinkronus atau asinkronus, nanti bisa dijelaskan. Kalau RPS ini dalam proses pembelajarannya bersifat team teaching, maka nama dosen kolaboratifnya nanti bisa disampaikan di sini, dituliskan. Kemudian jika ada mata kuliah prasyarat, maka perlu dituliskan mata kuliah prasyaratnya seperti apa. Nah, ini adalah identitas dari RPS itu sendiri. Kemudian dalam pelaksanaannya sebagai bentuk proses pembelajaran, setiap topik materi atau setiap pertemuan, ini ada part 1 ya, pertemuan ke-1, sub CPMK-nya bagaimana? Artinya kemampuan akhir yang akan diharapkan itu seperti apa? Mengacu kepada taksonomi Bloom yang keberapa. Ingat sekarang sudah ada taksonomi Bloom yang revisi ya, versi revisi, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan taksonomi Bloom tersebut. Kemudian materinya tentang apa? Di sini nanti bisa dijelaskan. Kemudian metode pembelajarannya bagaimana? Indikator keberhasilannya bagaimana? Kemudian penilaiannya, penugasannya seperti apa, tugas mandiri berapa, jangka waktunya seperti apa, kemudian tugas terstrukturnya bagaimana, jangka waktunya berapa, serta bobot penilaiannya. Nah, ini merupakan poin penting yang harus ada dalam RPS. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu baik di STKIPP Gerbang Kalan maupun di Universitas Tribhuwana Kalabahi itu sebenarnya sudah mempunyai dan sudah expert di bidang penyusunan RPS. Namun di sini bagaimana mengkolaborasikan RPS itu dalam bentuk pembelajaran daring kolaboratif. Nah, di sini perbedaannya hanya ada pada metode pembelajaran. Nah, di sini ada pembelajaran asinkronus, ada pembelajaran sinkronus. Kalau asinkronus biasanya kita menggunakan link Zoom meeting atau Google Meet, terserah. Mohon maaf ya. Kalau asinkronus biasanya menggunakan Learning Management System atau LMS. Kalau yang sinkronus itu bisa menggunakan karena jarak antara STKIP Pegiri Bangkalan dengan Univ Kalabahi itu sangat jauh, maka bisa menggunakan sinkronus maya. Nah, proses pembelajaran menggunakan sinkronus maya ini bisa menggunakan link Google Meet atau Zoom Meeting. Nah, itu yang bisa menjadi alternatif metode pembelajaran daring kolaboratif ini untuk kedua mitra. Nah, bagaimana nanti proses pembelajarannya kalau yang sinkronus? Kalau yang sinkronus silakan nanti dari PT pengusul dan PT mitra menyusun RPS-nya, kemudian kolaborasi dalam proses pembelajaran menggunakan Zoom meeting boleh, mahasiswanya boleh ikut bersamaan, kemudian dosennya juga ikut bersamaan di situ sebagai bentuk tim teaching.
Kemudian silakan menjelaskan materi yang akan disampaikan pada topik pada pertemuan tersebut. Kemudian kalau pembelajarannya menggunakan metode asinkronus, itu bisa menggunakan LMS. Karena LMS yang digunakan pada tahun ini khususnya untuk PDK hanya LMS PT Pengusul, maka nanti dari PT Mitra dari Kalabahi itu mahasiswanya di-enroll di LMS STKIP PGR Bangkalan. Kemudian juga dosennya di-enroll, sama-sama di-enroll. Dosen nanti baik di STKIP PGR Bangkalan maupun di Universitas Kalabahi bisa secara bersamaan ikut atau melaksanakan pembelajaran secara sinkronus melalui LMS atau diatur bergantian. Boleh, terserah nanti kesepakatannya seperti apa dan bagaimana. Next, Bapak Ibu. Baik, mungkin hanya itu yang sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana penyusunan RPS khususnya untuk pembelajaran daring kolaboratif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Tera. Terima kasih Pak Buadin. Mohon maaf barusan saya terlempar. Baik. Tadi Bapak Buadin sudah memberikan banyak sekali masukan dan beberapa perbedaan antara RPS yang biasanya kita lakukan ketika luring dan ketika kita harus membuat RPS yang versi kolaboratif. Begitu ya Pak ya. Baik. Ini mohon maaf sebentar, Tera yang terlempar sedang mencoba untuk bergabung kembali, Bapak Ibu. mohon maaf. Baik, Bapak Buadin, mohon maaf Bapak Buadin. Apa kita langsung untuk bedah RPS atau tanya jawab Bapak? Boleh, silakan. Boleh tanya jawab, kemudian langsung bedah RPS juga silakan. Jika ada pertanyaan, baik dari PT Mitra maupun pengusul, silakan bertanya dulu. Kemudian langsung pada bedah RPS. Begitu ya, Bu ya? Mungkin ditawarkan terlebih dahulu apakah ada pertanyaan atau bagaimana? Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanyakan. Kalau saya, Bapak mungkin boleh mewakili dari teman-teman, Bapak. Silakan, Ibu. Karena beberapa yang dari mitra sambil di gereja ini. Ya, yang saya tanyakan ini berkaitan dengan kolaborasi itu, Bapak. Nah, ketika dikolaborasi di RPS itu memang kita mengeset untuk
yang mengajar itu secara bergantian, begitu ya Pak ya? Oke. 60-40 begitu. Nah, apakah perlu dimunculkan juga di RPS-nya ketika di situ untuk tatap muka yang kesekian itu Ibu Mariatul misalnya. Tatap muka ini adalah Ibu Novi. Apakah itu juga perlu dimunculkan Bapak di RPS-nya atau cukup di LMS-nya Bapak? Untuk di RPS di bagian pembelajaran itu sifatnya langsung tuliskan bahwasannya pembelajaran dilaksanakan berupa kolaboratif atau tim teaching. Untuk nama silakan di bagian atas itu bisa di pengembang RPS, kedua pengampunya silakan tanda tangani oleh kedua pengampu. Artinya RPS itu dirancang secara kolaboratif. Untuk penulisan inisial pada setiap pertemuan, bahwasannya pertemuan pertama dengan topik ini diajar oleh si A atau dari mitra atau dari pengusul itu tidak perlu ditampilkan di RPS. Namun untuk di penjelasan pada topik pertemuan di LMS sebaiknya dimunculkan. Topik pertama, misalkan pertemuan pertama topik ini akan diajar oleh dosen A atau B, begitu ya Bapak Ibu. Ya. Demikian ya, kalau di RPS tidak perlu dicantumkan. Hanya sifatnya adalah kolaboratif atau tim teaching. Baik Bapak, jadi di LPS cukup Nah, memunculkan tim teachingnya tadi, kemudian namanya muncul 2 beserta tanda tangan. Jadi kita munculkan nama atau bisa menggunakan inisial ketika masuk ke LMS bertatap muka, begitu ya Pak? iya Bu. Baik, yang kedua Bapak mohon ini bertanya juga, untuk waktu itu Pak, tadi saya kurang apa sedikit buffering tadi. Kalau untuk SKS luring itu kan 50 menit ya Pak ya? Ya betul. Nah, kalau yang kolaborasi ini berapa menit Pak untuk Zoom dan sebagainya? Untuk baik apa istilahnya baik luring maupun daring, sebenarnya bobot 50. SKS itu dalam satu SKS adalah 50 menit. Tapi nanti ketika proses pelaksanaan pembelajaran daring, misalkan Zoom meeting, boleh nanti eh, pertemuan meetingnya itu dikurangi, namun nanti akan ditambahkan dalam beban tugas terstruktur maupun tugas mandiri seperti itu. Karena kan ketika kita nge-zoom, misalkan capek, sudah mulai lelah, sudah mulai ngantuk, maka Betul, tidak nggak fokus. fokus ya Pak. Ya, kan di konsep dari pembelajaran daring kolaboratif ini bentuknya kan case metode atau berbasis project, ya Bu ya. Oke, sehingga Betul nanti Pak, bisa project PBL. penjelasannya nanti misalkan dikurangi misalkan 30 menit untuk Zoom meetingnya, kemudian nanti selebihnya buat berupa tugas terstruktur atau mandiri atau base projectnya seperti itu. Oke, baik Bapak. Kalau boleh disimpulkan, jadi misalkan nih kita Zoom kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya Pak ya. Kemudian Boleh, setelah itu dibagi kelompok untuk menyelesaikan beberapa tugas proyeknya tadi itu ya Pak. projectnya. Oke, oke. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau untuk PBL ini Bapak, apakah ada batasan untuk per kelompok itu Pak? Perlu kami infokan bahwa per mata kuliah itu kurang lebih ada 40 orang Bapak. 40 Dari mitra orang. dan dari pengusul. Itu sudah include mitra dan pengusul 40 orang. Nah, sebenarnya untuk Iya. PBL ini ya, PBL itu maksimalnya sistemnya kan kolaboratif, kemudian idealnya itu antara 8 sampai dengan 10 orang idealnya. Ya, antara 8 sampai 10 orang silakan. Kalau memang 40 orang dibagi 5 kelompok, artinya 8-8 per masing-masing kelompok nggak masalah untuk PBL.
Dan jangan lupa ketika proses pembuatan proyek itu, PBL itu, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Itu karena nanti yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, itu saling memberikan interaksi atau masukan terhadap hasil proyek yang dibuat. Begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak. Berarti 40 tadi dibagi 8 atau sampai 10 maksimal per kelompok ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, baik Bapak. Masih berkaitan dengan PBL, Bapak. Jadi dalam satu semester ini bisa saja kami membuat 2 proyek, begitu bisa ya, Pak ya? Bisa. Oke, jadi bisa presentasi sebelum UTS misalkan, kemudian presentasi di akhir proses yaitu menjelang atau menjadi tugas UAS, itu boleh ya, Pak ya? Bisa, bisa. Oke. Baik, itu mungkin pertanyaan dari saya, Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa sambil lalu. Ada yang mau bertanya? Sambil lalu kita bedah RPS ya, Pak ya. Oke, siap. Oke, baik, silakan Ibu Mumun untuk share screen Ibu dari IFHT terlebih dahulu, Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, sudah. Oke, baik, ini mata kuliah English for Hospitality and Tourism. Pengampunya ada Pak Arfian dan Pak Thomas J. Tangla. Pak Arfi? Ya, kami bantu langsung Bapak. Ini yang sudah teman-teman dosen pengampu dari mitra dan pengusul, yaitu Pak Arfia dengan Bapak Tom untuk mata kuliah IFHT. Oke. Oke. Kita pelan-pelan scroll ya, Pak. Oke. Si. Di JPL Prodi, Pak. Kita bahas satu persatu atau secara sekilas atau bagaimana, Pak Godin? Silakan sampaikan secara sekilas saja Ibu. Nanti ini dari tampilan ini saya nanti akan memberikan masukan ya terkait dengan RPS-nya ini sehingga nanti bisa disempurnakan lebih baik lagi ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk JPL mungkin kita akan bahas detail ya Pak ya, karena ini hal yang utama Ya, begitu. betul. Ke bawah untuk hal-hal yang berbasis proyeknya kita lebih di-highlight kembali begitu ya Pak. Nah, Oke. oke, bisa saya bantu menyampaikan di sini untuk JPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama itu adalah mampu memecahkan masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam lingkup sederhana dengan menerapkan teori, pendekatan konsep atau prinsip yang berkaitan dengan desain dan model pembelajaran bahasa, kebahasaan, kesastraan, belajar, dan pembelajaran bahasa sebagai alat identifikasi dan analisis. Ini adalah mata kuliah English for Hospitality dan Tourism, jadi khawatir ada yang tertinggal tadi. Kemudian yang kedua, Pak, mampu mendesiminasikan hasil kajian terhadap masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam bentuk laporan ilmiah atau kertas kerja serta produk dari tugas proyek. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.
Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri dan berkelompok yang bermutu dan terukur. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kalau tadi ada yang memang nanti di poin 2 itu Pak ada tugas proyek ya. Jadi ini memang berbasis proyek mata kuliahnya itu. Nah, ini ada masukan Pak Bodin untuk CPL. Ini juga kami melihat dari asosiasi ya Pak. Jadi kita masukkan di sini juga. Baik. Untuk CPL Prodi ya, CPL Prodi memang sudah bagus sesuai dengan asosiasi. Namun di sini ada beberapa masukan ya. Sebaiknya nanti untuk CPL nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ketercapaian IKU keberapa? Nah, IKU-nya kan belum muncul ya. Ya, belum Pak. Capaian IKU ya. Ketercapaian IKU perlu dimunculkan. Misalkan diberi kode ini IKU pengetahuan Oh, keberapa. Nah, dimunculkan ya. oke Pak. Oke. Berarti Kenapa? Karena ini nanti sebagai bentuk di proses pembelajaran itu di akun IKU program perguruan tinggi perlu dilaporkan bagaimana proses pembelajaran serta ketercapaian IKU dari setiap mata kuliah itu akan terlapor secara berkala oleh akademik. Maka dari itu kalau setiap prodi RPS-nya itu ada IKU-nya, ketercapaian IKU ini, maka nanti pemetaannya akan lebih mudah. Nah, kalau seperti ini, ketercapaian IKU keberapa kan kami juga bingung kan seperti itu. Itu Bapak Ibu. oke, baik Pak. Siap. Oke, mungkin hanya itu yang untuk CPL karena ini sudah mewakili asosiasi dan juga sebagai keunggulan dari prodi ya Bapak Ibu. Oke, sudah bagus. Tinggal menambahkan IKU ya, kode Pak. IKU, ketercapaian IKU dari masing-masing CPL prodi tersebut. Ya, oke. Jadi P berapa gitu ya Pak nanti ya? Ya, betul. P Jadi, berapa? oke, siap. Misalkan P2, P berapa terserah nanti. Sesuaikan saja. Ya. Terima kasih, Pak. Kemudian kita ke CPMK, Pak. Dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis dalam konteks pariwisata. Karena ini mata kuliah EFHT, memang kaitannya dengan pariwisata, Pak. Mengutarakan ide atau gagasan bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan dalam pariwisata, memberikan presentasi lisan tentang isu-isu pariwisata lokal, nasional, dan internasional, menggali potensi wisata lokal, nasional, dan internasional, melakukan praktik baik tentang penggunaan bahasa Inggris dalam dunia wisata secara faktual. Ini karena kebetulan di Kalabah itu juga banyak sekali potensi wisata, jadi dan konteksnya bisa internasional ini Pak. Biarkan. Oke. Untuk CPMK ini sudah mewakili ketercapaiannya, oke, sudah bagus. Untuk antara kedua PT baik pengusul maupun PT Mitra ini sudah mewakili atau bagaimana? Kalau memang ada tambahan dari PT Mitra, silakan masukkan atau munculkan dalam CPMK tersebut. Silakan kolaborasi dengan mitra. Begitu Sudah, ya, Bapak Bu? Karena sudah. ya. Kalau memang sudah, it's okay, silakan lanjut. Oke, Pak. Oke. Deskripsi singkat mata kuliah ini memberikan wawasan dan praktik kepada mahasiswa tentang pentingnya penggunaan bahasa Inggris dalam dunia pariwisata secara lisan maupun tertulis. Keterampilan ditekankan pada mata kuliah ini adalah integrated skills berupa listening, speaking, reading, writing dengan pendekatan ISP dalam bidang industri pariwisata. Nah, ini insya Allah ini sesuai dengan yang di atas ya Pak ya, deskripsinya mewakili
bahwa mahasiswa itu memang harus punya skill yang berupa 4 itu, kemudian bisa dimanfaatkan dalam bidang industri pariwisata, Pak. Oke, ini untuk deskripsinya juga sudah oke. Ini pendekatannya kan menggunakan pendekatan English for Specific Purpose. Ya. Nah, nanti pendekatan ini dalam proses pembelajarannya harus ditampilkan metodenya seperti apa, medianya apa, dan prosesnya bagaimana. Kalau mau memunculkan ini, ya Bapak Ibu. Ini ditampilkan di mana, Pak? Di proses Di proses pembelajaran di setiap pertemuan itu, kalau memang nanti metode pendekatan English for Specific Purpose ini digunakan waktu asinkronus, prosesnya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, silakan dijelaskan ya. Karena ini harus pendekatan ini kan pendekatan yang digunakan untuk mata kuliah ini. Sehingga prosesnya nanti seperti apa dan bagaimana dalam setiap pertemuan itu harus dijelaskan. Langkah-langkahnya seperti apa. ya, Pak. Kemudian jangan lupa nanti penugasannya karena PDK ini adalah PBL, maka perlu bentuk penugasannya itu seperti apa dideskripsikan di poin penilaian. Oke, kita nanti langsung ke coba kita Oke. mau ya Pak Bu ya. Apakah tercermin di penilaian? Kalau saya lihat dulu di penilaiannya, Bu. Di sini Di sini. Penilaiannya. Terus ke atas. Oke, ini nih penilaian, bentuk penilaian. Bawahnya lagi. Indikator dan kriteria. Mahasiswa, indikatornya kan mahasiswa mampu memahami BCO dan kontrak kuliah. ya. Tekniknya lecturing, discussion, kemudian question and answer. Nah, ini untuk bobot penilaiannya seperti apa, Bu? Sebentar. Berarti tiap meeting tuh ada bobot penilaiannya ya Pak, harus diberikan ya? Nah, setiap meeting sebisanya ada bobot penilaiannya. Ya, setiap meeting. Kenapa? Karena nanti dari bobot penilaian itu kan nanti ada persentase ketercapaian setiap meeting. Nah, kemudian dari 16 meeting itu nanti akan diakumulasi menjadi 100% bobot penilaian. Oke, baik. Oke. Iya. Berarti ini perlu ditambahkan Pak nanti, Pak. Iya. Oke. Ini di poin 11 cuma ada bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian subjek PMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesukaran. Nah, ini nanti kita lihat kalau ini kan tidak terlalu sukar karena hanya penyampaian basic course online saja, jadi prosentasenya pasti kecil ya Pak daripada yang lain. Iya. Ya, ini kan jelas nomor 11 tadi itu kan merupakan akumulasi dari setiap meeting ya 100%. Sedangkan di setiap topik pertemuan kita nggak tahu mana yang 5%, mana yang 10%, kan kita nggak tahu. Ya, maka dari itu perlu di spesifik setiap meeting itu di persentase bobot kesukarannya. Kemudian nanti di akhir diakumulasi menjadi 100%. Sehingga antara bobot penilaian dengan poin 11 ini match. Gitu ya, Bu. Berarti termasuk UTS Bisa itu ada bobotnya ya, Pak? Masuk ya? UTS dan UAS harus ada bobotnya, Bu. Siap, siap. Oke, Pak. Bahan materinya sudah lengkap, Pak. Ini semua ada. Pustakanya juga ada. Pengampunya Pak Thomas. Mata kuliah prasyarat tidak ada. Nah, langsung ke materi tiap ini ya Pak, meeting
pertama itu BCO biasa saja Pak, basic course online. Di sini penyampaian nanti kontrak kuliah, apa saja yang harus ditaati, penilaian seperti apa, tuh, Pak. Kemudian yang kedua memahami konsep dasar tentang tourism, industries, jobs in tourism, and statistical facts about tourism. Ini lebih ke lecturing Pak, masih dari dosen pengampu yang banyak menyampaikan ini, karena masih awal-awal. Oke, Materinya di sini sekilas saja Bu. oke, sekelas saja. Materinya kan sudah lengkap ya. Materinya sudah lengkap, tinggal strukturnya kita bahas nanti. Selebihnya pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 16 itu bisa disesuaikan ya. Ya, Ini yang nomor 1 dulu Bu. Nomor 1. eh, Nomor 1 di sini kan untuk metode pembelajaran, metodenya. Nah, bentuk pembelajaran ini kan ada Zoom meeting, Zoom virtual meeting sama LMS. ya, Itu ya. ya. Nah, nah, pertanyaannya di sini pada pertemuan ke-1 apakah menggunakan sinkronus atau asinkronus atau dua-duanya? Dua-duanya Pak. Kalau dua-duanya oke, bisa ditampilkan seperti ini. Namun alangkah baiknya link Zoom meetingnya bisa ditampilkan. Kenapa? Karena di RAB itu kan juga ada pembelian paket kuota atau Zoom meeting atau sewa Zoom meeting ya. Sehingga nanti sudah jelas, oh peruntukan RAB benar-benar digunakan. Kan seperti itu. Link ditampilkan. Kalau memang nanti dua-duanya digunakan, keduanya boleh ditampilkan. Tapi kalau misalkan pada pertemuan kedua itu hanya asynchronous learning, maka cukup yang LMS ini ditampilkan, link LMS. Ya. Kalau hanya sinkronus, maka cukup yang virtual meeting saja. Nah, seperti yang nomor 3 ini kan sudah jelas. Nomor 3 pasti menggunakan LMS saja, Ya. tidak menggunakan Zoom meeting. Oke. Ya. Saya tegaskan lagi di sini ya Pak, tidak pakai Zoom, nanti bisa di. Oke. 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 Lanjut Pak, nomor 4, mempraktekkan Sip. business conversation. Nomor 4, oke, video. Yang nomor 1 dan 2 dulu, Bu. Saya cek dulu nomor 1 untuk BCO kontra. Oke, news video. Oke. Next. Terus nomor 4. Nomor 4, oke, sudah ada videonya. Oke. Nomor 5, di sini pakai LMS. Nah, untuk LMS ini bentuk materinya berupa apa nanti kira-kira Bu? List of vocabulary in tourism context. Itu mungkin Itu berupa materi PDF atau buku? iya, modul sederhana begitu Pak, PDF gitu. Oke. Next. Oke. Oke, next nomor 8. UTS tengah semester melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran. Nah, untuk yang UTS ini nanti dijelaskan mahasiswa itu ngapain? Apakah mengisi soal atau membuat proyek? Ya, terserah. Kalau ini melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Ini kan dilakukan oleh dosen. Ini kalau saya lihat hanya tujuan UTS itu sendiri. Namun prosesnya bagaimana? Bisa dijelaskan. Mahasiswa misalkan mengerjakan tugas tertulis, kemudian atau mahasiswa mengerjakan proyek, seperti itu. Kemudian bentuknya atau presentasi atau apa, silakan. Artinya proses pelaksanaan UTS itu dijelaskan. Oke, Pak. Oke. Kemudian bobot apa istilahnya bobot penilaian tuh
RPS ini ya untuk UTS ini berapa? Tadi belum di Ya, ya Pak ya dari atas. Jadi nanti kita sekaligus ya. kan itu sehingga capai 100 nantinya. Ya, betul. Sesuaikan dengan kontrak kuliahnya ya Bapak Ibu. Biasanya kan ada pertemuan, ada penugasan, kemudian ada UTS dan UAS dan itu persentasenya sudah ada. Sehingga nanti yang UTS berapa, silakan disesuaikan sesuai dengan kontrak kuliah. Oke Pak. Baik. Oke. Oke, 9 advanced vocabulary about tourism. oke, oke, sudah oke. Nah, ini PBL nih Pak. Yang 10 ini project based learning. Jadi Oke, mahasiswa membuat flyer tentang tourism begitu begitu. oke, Dan oke, presentasi siap. 11 juga PBL. Oke, PBL. Untuk yang pendekatan yang di atas tadi, apa Bu? Apakah sudah muncul di sini? ISP. Ya, Ya, karena ini baru kalau belum. untuk pariwisata. Nah, Tapi pendekatannya tadi tidak, strateginya belum ditulis secara ini Pak, terperinci. Jadi nanti kita tambahkan apa yang dipakai. ya, lebih baik seperti itu. Ya, Karena di bagian awal kita sudah menjelaskan pendekatan yang digunakan, namun dalam prakteknya pada setiap topik pertemuan masih belum muncul begitu jelas terkait dengan pendekatan yang dipilih tadi, begitu ya. Sehingga perlu ditambahkan. Kemudian nanti dicek video yang ada videonya ini minimal ada 6 video ya. sudah ada pembagian Pak. Oke. Itu strategi nanti muncul di kolom kedua ini ya Pak ya? Ya Artinya Bu, dimunculkan kembali di sini atau secara perlakuan di kelas? Atau kita tambahkan di sini? untuk Yang strategi ESP tadi itu kan ini kan belum tulis. Ini dimunculkan di sini di kolom ketiga maksud saya atau secara langsung saja Pak di ini kelas. kan materinya di kolom ketiga. Nanti untuk metodenya itu kan asinkronus, sinkronus ya. Kemudian misalkan asinkronus, strateginya tuliskan di sini. Yang di bawahnya e-learning itu. Ya, link e-learning, tuliskan di situ. Nah, strategi yang akan diterapkan atau digunakan. Kalau yang kolom 2 dan 3 ini kan lebih fokus pada materi. Oke, siap. Siapa? Siap. Nah, poin 12 Pak sekarang. Membuat laporan tentang tren wisata dan gagasan pariwisata alternatif. Oke, sudah oke semua. Namun di sini ya juga nanti bisa dijelaskan di kolom terakhir ini kan ada PBL. Proyeknya berupa apa? Nah, itu yang kurang ya. Nanti bisa ditambahkan, misalkan membuat ini, membuat apa, bisa dijelaskan ya proyeknya. Ini semacam Sehingga jelas. summary begitu Pak. Kemudian nanti dari summary itu jadi bahan mereka untuk apa ya, yang mengkaji, membuat laporan Pak. Ini ujungnya adalah membuat laporan. Oke, disesuaikan. Boleh juga untuk PBL ini sebagai tugas mandiri atau terstruktur beri kode nanti bisa. Kemudian nanti di bagian akhir, di bagian akhir
Bisa scroll ke bawah. Nah, di catatan ini PBL pertemuan pertama berupa apa bisa dijelaskan di situ. Tidak perlu dijelaskan di kolom terakhir ini. Sehingga tidak terlalu banyak memakan tempat. Kalau dimasukkan di catatan nggak masalah. Misalkan PBL pada pertemuan satu, mahasiswa begini, begini, begini. Itu Bapak Ibu. Oke, baik Pak. Oke. Siap. Nanti penilaian Oke. kontrak ya, bukan Ya, untuk penilaian itu ada di kontrak. kontrak juga. Ya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Bu, silakan. Iya, untuk PDK ini kan kita menggunakan plotting bobot itu menyesuaikan dengan ada PBL ya Pak ya, ada juga case study, terus Tadi apalagi satu lupa Pak. PBL case study sepertinya itu aja, Bu. Ada dua ya Pak. Nah itu PBL-nya itu harus mengcover dari 16 pertemuan itu kurang lebih berapa persen Pak? Mungkin ada nutri sendiri Pak. Untuk PBL itu memang lebih banyak persentasenya dibandingkan yang case study. Nah, kenapa? Karena memang mengacu kepada kemampuan pembelajaran abad 21 di mana 4C itu pembelajaran 4C sekarang sudah tambah 4C plus 1. Ya. Nah, sehingga lebih mengarah kepada pembelajaran berbasis proyek kolaboratif, communication, kreatif, dan kritis. Eh, baik Bapak. Oke. Berarti kalau Berarti bisa yang PBL lebih banyak. PBL-nya 80% ya Pak ya. Ya, Oke. Sedangkan untuk case study itu biasanya direfleksikan istilahnya kegiatannya seperti UTS begitu bisa ya Pak ya? boleh. Halo, halo Pak. Masih Mohon di maaf mute, Bapak. saudara. Ya, Ya, kalau PBL itu kan jelas bahwa berkaitan dengan proyek ya Pak ya. Jadi ada produk di situ yaitu penugasan dan sebagainya secara terstruktur. ya Kemudian baik. untuk yang case study itu lebih kepada biasanya seperti bukan tugas ya, penyelesaian UTS dan UAS begitu ya Pak ya, Ya dan boleh, Bu. partisipasi. Ya betul. Oke, betul. Berarti ini UTS, UAS, dan partisipasi. Sedangkan yang lainnya PBL begitu ya Pak. Oke. Jadi misalkan kalau PBL itu kurang lebih kami ambil 60% misalkan. Tinggal ada berapa proyek, ada 2 proyek, maka bisa 30% dari 2 proyek tersebut bobotnya. Begitu bisa ya Pak ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas Mungkin dari PT Mitra, membreakdown satu RPS lagi ya Pak. boleh. Dari PT Mitra mungkin ada yang ditanyakan, Ibu.
Oke. Pak Thomas ya mungkin. Ya, oke. Pak Bode mungkin nanti sambil jalan saja yang dari Mitra banyaknya. Baik. Yang sekarang yang RPS kedua Pak ada mata kuliah Silakan. English for Business. Ini juga sudah melalui tahap diskusi Pak kemarin beberapa hari yang lalu. Ini pengampunya Bu Kip dan Bu Novi. Bisa di zoom lebih besar, Bu, Oke, sehingga tampilannya lebih besar ya. Oke, terlalu besar, Bu. Terlalu besar, Bu. lalu besar. Oke, cukup. Oke. Terlalu besar, Bu. Oke, Besar. oke, cukup. Cukup. Oke Pak, English for Business Eh, ini juga Positionnya, kenapa Pak? posisinya digeser lebih salah, Bu, ke minus. Ya, oke, terus, Sudah. oke, sudah, oke, Oke, siap. Saya tidak merubah apa kok. siap, oke, Ya, ini kita ke CPL ya Pak. Ini sepertinya lebih siap, ada sikap. Mahasiswa dapat saling menghargai perbedaan suku dan agama, sikap, pendapat, dan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dapat bekerja sama secara sinergis dan kondusif untuk mencapai tujuan pengajaran. Di pengetahuan, mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang bisnis konteks dan implementasinya, business structures, cultures, and functions yang berlandaskan pada sikap moral yang baik dalam bisnis. Sedangkan untuk kemampuan, mahasiswa mampu mengembangkan ilmu bisnis sesuai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata. Kalau tadi lebih ke P ya Pak, ini sudah dimasuk ke sikap, pengetahuan, dan oke, keterampilan. keterampilan, oke. Sama seperti tadi masukannya ya, Bu, ya, kode ketercapaian CPL-nya dituliskan ya, Ya, yang sikap yang mana, yang keterampilan yang mana, yang pengetahuan yang mana, sehingga jelas capaiannya, Ibu. baik Pak. Kemudian CPMK-nya Pak, memulai sebuah percakapan dalam bahasa Inggris dengan baik, menuliskan surat lamaran dan daftar riwayat hidup dalam bahasa Inggris, menguasai teknik wawancara kerja, membuat rangkuman baik dalam bahasa Inggris, memberikan pendapat pada situasi formal, melakukan presentasi, memberikan pendapat pada situasi formal. Oke. Ya, gimana Pak? Ada masukan? Nah, ini untuk poin CPMK yang pertama, memulai sebuah percakapan dalam bahasa Inggris dengan baik. Maksudnya setiap individu itu hasil akhirnya nanti minimal mampu memulai terlebih dahulu, begitu atau bagaimana, Bu? Iya, karena ini kan English for Business, kaitannya anak-anak mahasiswa itu dipersiapkan untuk menghadapi berkomunikasi dengan orang lain, begitu Pak. Jadi makanya Oke, mereka bisa punya baik. skill bercakap secara aktif dan pasif itu yang baik juga, begitu. Pak. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke Pak, deskripsinya ini mata kuliah ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa yang mempunyai pengalaman bekerja dengan dalam bidang bisnis yang bervariasi begitu ya Pak, dan menyiapkan mereka untuk studi-studi yang di kedepannya itu yang sesuai dengan subjek mereka, area mereka. Ini juga mengcover komunikasi, teknologi, globalisasi, dan etika bisnis. Ini juga mengenalkan mahasiswa terhadap perbedaan-perbedaan elemen, baik dari dalam maupun dari luar yang kaitannya dengan bisnis, Pak.
Ini juga mengeksplor tujuan umumnya dan karakteristik bisnis, apa yang membuat mereka berbeda, struktur bisnis itu seperti apa, budaya-budayanya, dan fungsi dari status sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan berbagai macam pertimbangan etik yang mempengaruhi bisnis itu seperti apa, gitu Pak. Secara garis besar. Oke. Nah, Untuk makanya deskripsi mata kuliah sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan, nanti sehingga oke, masuk. Next, Bu. ditranslate saja nanti Pak, biar tidak bingung deskripsi singkat MK-nya ini, karena semuanya bahasa tidak konsisten ini, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, makanya Kan sudah dijelaskan. bahannya itu nanti job interview juga Pak, seperti itu. Agreement and Oke. Nah, pustakanya kita ambil tahun 2000-an, dosen pengampunya Pak Bu Aldolfina Moibeka, Mbak Novi, sama Bu Kip. Nah, ini Pak, Oke. kita masuk ke sepertinya juga belum dibahas proporsinya ini Pak, sama seperti EFHT tadi. Oke. Yang pertama BCO Pak, sama. Oke. Secara garis besar tinggal menyesuaikan seperti masukan pada RPS yang pertama tadi ya Bu ya. Ya. Oke. Terus yang nomor 4 ini Pak, mampu menulis surat lamaran kerja. Oke. Jadi ada Artinya di sini ya, masukannya nanti dicek kembali untuk materinya. Materinya ini menyesuaikan dengan setiap indikator yang dituliskan dalam deskripsi ya. baik Pak. Artinya selama 16 pertemuan tersebut, deskripsi mata kuliah dan capaian lulusan itu bisa tercapai dengan kegiatan materi pada setiap pertemuan ini. Nah, gitu ya Bu ya. Ya Pak, baik Pak. Oke. Ini ya Pak. Ini banyak role play-nya Pak. Beberapa ini banyak role play-nya sebagai aktivitasnya nanti. Karena mereka diharapkan memang mampu mempraktekkan presentasi yang efektif ketika dalam dunia bisnis itu seperti apa komunikasinya. Kan ini termasuk ISP juga, karena berbeda term-term yang dipakai itu Pak. Oke. Tidak. Tidak masalah, yang penting dosen pengampu menguasai jalannya proses pembelajaran, bisa mengelola kelas dengan baik, baik yang sinkronus maupun yang asinkronus. Otomatis kegiatan pembelajaran ini kan sudah dikomunikasikan, sudah dikolaborasikan dengan PT Mitra. Sehingga nanti pelaksanaannya tidak membingungkan dari masing-masing pengampu. Begitu ya, Bu ya? Di ini juga kami informasikan sudah pembagian video Pak jadi 6 sesuai dengan yang jadi arahan di 4 pengusul dan 2 mitra. Oke, sip, udah bagus. Dan sekarang sedang proses untuk edit video Pak. Jadi kurang 2 video yang harus diselesaikan. Oke, selamat bekerja, selesaikan videonya sehingga nanti ketika proses pembelajaran video sudah ready, kita tinggal entry di mana di e-learning, di LMS. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menikmati hasilnya kan gitu. Baik. Terima kasih Bapak. Ini berjalan dengan lancar. Oke. Ini Ibu Adolfina, raise hand. Oke, Mbak Novi, monggo Mbak Novi. Di saya tidak raise hand, Pak. Di tampilan. Di saya raise hand. Oh, iya. Iya. Tapi apa? Tangannya warna putih.
Biasanya kuning. Ya, di samping kegiatan di gereja, tidak apa-apa. Nanti kami langsung, Oke, nggak masalah. kami juga aktif berkomunikasi di WA Pak Bodin. Jadi setelah ini kami pasti Oke, langsung share hasil apa yang menjadi apa ini masukan dari Pak Bodin Hasan. Gitu. oke, silakan nanti kalau memang ada hal yang ditanyakan, boleh via Japri atau langsung ke ruangan saya, nggak masalah. Baik Pak. Terima kasih. Baik. Bu Tera ada yang lain? Cukup. Terima kasih Bapak atas masukannya tadi luar biasa. Kita sudah bedah dua Bu Tera terlempar Pak. Sinyalnya emang kurang bagus. Hmm. Baik Pak Buadin, karena Bu Tera ini sedang mencoba untuk masuk kembali, tidak apa-apa. Ini saya mencoba untuk mengambil Oke, gambar ya, Pak untuk laporan. siap. Oke, Nah, siap. ya. Pak Arfi, apakah bisa menyalakan kamera? Atau HP-nya sedang dipakai ya? Bukit? Sebentar. Oke, sepertinya sedang sibuk juga. Baik Pak, saya ambil seadanya saja Pak. 1, 2. Baik Pak Bodin, mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini karena ada beberapa teman yang tidak bisa on cam begitu ya, tapi insya Allah kami akan melakukan koordinasi komunikasi bersama dengan teman-teman. Nanti juga ketika ada hal-hal yang perlu kami tanyakan, kami akan langsung menghubungi Pak Bodin. Mohon maaf jika mengganggu waktunya nanti Pak. Terima kasih Pak sekali lagi sudah berkenan hadir. Ini Bu Tera mungkin gambar ya, Ini ada ya. Ibu Tera, mungkin Ya. ambil fotonya bisa diulangi. Baik, Ibu Tera ada. saya hitung 1, 2. Oke. Baik, monggo Bu, Oke. ditutup karena Mohon maaf ini bolak-balik saya harus join kembali dan berkali-kali. Terima kasih Pak Buadin tadi sudah disampaikan oleh Bu Mumun dan permohonan maaf bagi kami apabila memang ada beberapa dari kami yang sambil berkegiatan lain Bapak berkaitan dengan kegiatan di Mitra Pak. Begitu. Buadin, Baik, kami Bu. tutup untuk FGD pada siang hari ini. Nah, kita bertemu di FGD berikutnya ya, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya Bapak Ibu. terima kasih Pak Thomas. Sehat selalu. Terima kasih Pak Bodin.